Bayangkan, seorang yang dulunya hanya seorang petugas kepolisian yang dianggap remeh oleh para kartel besar di Meksiko, kini berevolusi menjadi pemimpin organisasi kriminal paling ditakuti di negeri itu. Dia adalah El Mencho, pria berdarah dingin yang mendirikan kartel de Jalisco Nueva Generación, atau yang lebih dikenal dengan singkatan CGNG. Kartel Jalisco Generasi Baru, sebuah organisasi kriminal yang tidak hanya berkembang pesat, tapi juga cukup kuat untuk menyaingi kekuasaan para pendahulunya. CGNG kini menjadi pusat perhatian pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat karena aksi-aksi brutal mereka. Di bawah kepemimpinan El Mencho, kartel ini memiliki pasukan elit layaknya pasukan unit militer, dilengkapi senapan serbu, drone pengintai, peretas profesional, hingga kendaraan lapis baja. Dan satu hal yang jelas, El Mencho tidak akan segan untuk menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya bisnis. Lalu, siapa sebenarnya El Mencho? Bagaimana mungkin seorang mantan aparat bisa membentuk kartel paling berbahaya di Meksiko? Apa yang membuat para pengikutnya begitu loyal terhadapnya, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi sang pemimpin? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan menyelami lebih dalam akar kelahiran CGNG dari masa-masa awal yang penuh penghinaan hingga menjadi momok menakutkan di Meksiko. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya semakin terpacu untuk membuat konten menarik lainnya. CGNG adalah kelompok kriminal transnasional yang kini menjadi salah satu kartel paling berpengaruh di dunia. Kelompok ini merupakan pecahan dari kartel Del Milenio yang dulu menguasai wilayah negara bagian Jalisco dan Colima, dua kawasan strategis dalam perdagangan narkoba di Meksiko. Kartel Milenio sendiri pernah berafiliasi dengan raksasa kartel paling terkenal di Meksiko, yaitu kartel de Sinaloa. Meski CGNG dibentuk belakangan dan awalnya dianggap sebagai kartel junior, namun kekuatan serta pengaruhnya dalam perdagangan dan penyelundupan narkoba berkembang pesat, bahkan melampaui banyak kartel senior yang lebih dulu eksis. Jika kartel Sinaloa dikenal kejam dan brutal, maka CGNG jauh melampaui itu. Organisasi ini dikenal karena kebrutalan yang tak mengenal batas, termasuk aksi berani mereka menculik dua putra El Chapo, yaitu pemimpin tertinggi kartel Sinaloa. Perebutan wilayah, persaingan, dan ambisi kekuasaan menjadi akar dari semua aksi brutal CGNG. Namun, sebelum kita menyelami lebih dalam sepak terjang dan awal terbentuknya CGNG, mari kita mundur sejenak untuk mengenal sosok di balik kebangkitan organisasi ini. Nemesio Oseguera Carpantes, nama yang kini ditakuti di dunia kriminal. Ia lebih dikenal dengan julukan El Mencho. Ia lahir di sebuah desa terpencil di daerah pegunungan bernama Naranja de Sila, terletak di kawasan Aguililla, negara bagian Michoacán di Meksiko. Michoacán bukanlah tempat biasa. Wilayah ini terpencil, keras, dan hanya dihuni sekitar 20.000 jiwa. Dikelilingi hutan dan gunung, desa tempat El Mencho tumbuh menjadi surga tersembunyi bagi para kartel narkoba. Mereka berlindung, menyembunyikan jejak, dan menanam ganja di lereng-lereng sepi yang jauh dari jangkauan hukum. Lingkungan yang penuh kemiskinan dan kekerasan perlahan membentuk kepribadian El Mencho. Keras, penuh perhitungan, dan tahan banting. Itulah kata yang tepat untuk pemimpin CGNG ini. Tidak seperti para pemimpin kartel yang biasanya mewarisi kekuasaan dari dinasti keluarga kriminal. El Mencho sendiri berasal dari latar belakang yang jauh dari dunia kekuasaan. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya hanyalah seorang petani alpukat, dan dia adalah anak kesekian dari 6 bersaudara. Sejak kecil, El Mencho sudah menunjukkan ketertarikan terhadap ayam jantan dan sabung ayam. Ia bahkan dijuluki Raja Ayam Jago di desanya karena sering menang dalam judi sabung ayam lokal. Bagi sebagian orang, itu hanya permainan, tapi bagi El Mencho kecil, itu adalah pertarungan, strategi, dan reputasi. Pada usia sekitar 9 atau 10 tahun, ia memilih berhenti sekolah bukan karena malas, tapi karena harus membantu ayahnya di ladang alpukat. Meski dikenal nakal di masa remajanya, El Mencho tetap menjunjung nilai agama. Ia sangat menghormati bapak baptisnya, bahkan mengganti nama lahirnya dari Ruben Oseguera Carpantes menjadi Nemesio Oseguera Carpantes. Itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh bapak baptisnya. Hal ini menjadi bentuk penghormatan yang menunjukkan bahwa di balik sikap kerasnya, namun masih ada nilai yang ia pegang teguh. Ketika usianya menginjak 14 tahun, El Mencho mulai bekerja menjaga ladang ganja ilegal di wilayahnya. Ada yang menyebut ladang itu milik kartel lokal,
Namun, banyak sumber mempercayai bahwa ladang tersebut merupakan bagian dari cabang awal kartel Milenio yang saat itu sudah menjalankan operasi di Michoacan. Tapi bagi El Mencho, bekerja menjaga ladang ganja saja tidak cukup. Ia ingin keluar dari kemiskinan untuk mengangkat derajat keluarganya. Akhirnya, pada awal tahun 80-an, ia nekat perantau secara ilegal ke California, Amerika Serikat. Sebuah keputusan besar yang bukan membawa cahaya, melainkan menyeretnya semakin dalam ke dunia kriminal yang kelam dan berdarah. Tahun 1986, kehidupan El Mencho di Amerika Serikat mulai berubah drastis. Ia tinggal di San Francisco bersama saudara kandungnya Abraham Oseguera Carpantes dan beberapa rekan seperantauan. Namun mimpi hidup tenang di tanah rantau berubah menjadi mimpi buruk. El Mencho ditangkap oleh pihak berwenang Amerika Serikat atas tuduhan serius. Ia didapati menjual sabu-sabu. Tak hanya itu, ia juga diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan senjata api. Akibat kejahatan tersebut, El Mencho dideportasi kembali ke Meksiko. Tapi kata jera tidak pernah ada dalam kamus hidupnya. Tak lama setelah dideportasi, ia kembali menyusup ke San Francisco. Kali ini, ia mulai menjalankan bisnis narkoba dalam skala kecil, tapi cukup untuk membuatnya kembali diamankan oleh pihak berwajib. Ia kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara sebelum akhirnya dideportasi untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi, itu tak menghentikannya. Untuk ketiga kalinya, El Mencho kembali ke California secara ilegal. Kali ini, ia makin licin, menggunakan identitas palsu yang berbeda-beda setiap kali menyeberangi perbatasan. Dan di era 80-an inilah hidup El Mencho mulai masuk ke tahap yang lebih serius. Bukan hanya dalam urusan bisnis, tapi juga urusan hati. Ia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang kelak akan menjadi istrinya, Rosalinda Gonzalez Valencia, yakni adik dari pemimpin kartel Milenio. Hubungan ini bukan sekedar cinta, ini adalah aliansi berdarah yang akan membuka pintu bagi El Mencho masuk ke dalam jantung kekuasaan dunia narkoba Meksiko. Dan bukti kuat kedekatan mereka terlihat dari kelahiran anak pertama mereka, Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, yang diketahui lahir pada tahun 1986. Sementara anak keduanya, Ruben Oseguera Gonzalez yang lebih dikenal sebagai El Menchito, lahir pada tahun 1990-an. Dan berdasarkan berbagai catatan perbatasan dan laporan intelijen, di akhir dekade 80-an ini, El Mencho diyakini sudah terlibat aktif dalam produksi dan perdagangan sabu, bekerja sama langsung dengan Abigail Gonzalez Valencia, kakak kandung kekasihnya. Pada tahun 1992, sejarah hitam kembali tercatat dalam hidup El Mencho. Bersama kakaknya, Abraham Oseguera Carpantes, mereka tertangkap dalam sebuah operasi penyamaran di Sacramento, California. Saat itu mereka terlibat dalam transaksi heroin senilai $9.500 Amerika Serikat yang mereka lakukan di sebuah bar di San Francisco. Abraham bertugas sebagai eksekutor transaksi, sementara El Mencho berada di luar berperan sebagai pengintai. Disinilah kelihayan El Mencho mulai terlihat jelas. Dengan naluri tajamnya, ia mulai mencium ada yang tidak beres saat transaksi berlangsung. Saat uang berpindah tangan, El Mencho memperhatikan detail yang mencurigakan. Uang tersebut tersusun terlalu rapi, terlalu bersih, tidak seperti transaksi bandar narkoba pada umumnya. Ini bukan pembeli biasa, pikir El Mencho. Saat itu juga ia mencoba memperingatkan Abraham lewat telepon, namun yang tidak ia sadari, panggilan teleponnya sudah dilacak. Aparat penegak hukum telah menyadap percakapan mereka. Perangkap sudah tertutup rapat, dan pada akhirnya mereka berdua ditangkap. Situasinya semakin rumit bagi El Mencho. Abraham, kakaknya, sudah memiliki catatan kriminal narkoba. Jika El Mencho tidak mengakui keterlibatannya, maka Abraham bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan dilema besar antara kebebasan pribadi dan keselamatan saudara, El Mencho memilih menjadi tameng. Ia mengaku bersalah, mengatakan bahwa dirinya turut serta dalam transaksi tersebut. Keputusan besar itu membuat hakim akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Abraham. Sementara El Mencho sendiri dihukum 4 tahun di Big Spring Correctional Center, Texas, sebuah penjara dengan populasi besar imigran ilegal. Memasuki awal tahun 90-an, setelah menjalani 3 tahun masa bebas bersyarat, El Mencho membuat langkah yang tak terduga. Ia bergabung dengan institusi kepolisian, bukan di tempat asalnya, tapi di wilayah Cabo, Corrientes, dan Tomatlan, 2 distrik yang berada di negara bagian Jalisco. Namun jangan salah paham dulu, ini bukan pertobatan dan bukan pula pelarian dari masa lalu. Justru sebaliknya, ini adalah manuver dingin dan terencana. Dengan seragam dan pangkat resmi,
El Mencho menyusup ke dalam sistem. Ia mempelajari dari dalam bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana penyelidikan dijalankan, dan yang paling penting, bagaimana hukum bisa dibengkokkan oleh dua hal, uang dan kekuasaan. Selama bertugas, ia bukan hanya sekedar polisi, ia adalah mata-mata sistem, pengamat diam yang menghimpun pengetahuan, sebuah senjata yang lebih mematikan dari sebuah peluru. Ia mencatat setiap celah, setiap kelemahan, dan saat semua yang ia butuhkan sudah di tangan, ia pun mengundurkan diri, meninggalkan seragamnya dan kembali ke tanah kelahirannya di Michoacan. Bukan sebagai anak petani, bukan lagi sebagai pengintai kecil, tapi sebagai seorang yang kini tahu cara merobek sistem dari dalam. Setelah melepas seragam kepolisian dan kembali ke kampung halamannya, ia bergabung dengan Kartel Milenio, sebuah organisasi narkoba yang didirikan oleh klan Valencia, dipimpin oleh Armando Valencia Cornelio, atau yang lebih dikenal dengan nama El Maradona. Kartel Milenio awalnya dibentuk untuk memperkuat pengaruh bisnis narkoba di wilayah barat Meksiko. Namun demi perlindungan dan kekuasaan yang lebih besar, mereka kemudian menjadi bagian dari Federasi Sinaloa, payung besar kartel yang dipimpin oleh gembong legendaris El Chapo. Kartel Milenio berada di bawah kendali langsung Ignacio Coronel, seorang tokoh berpengaruh dan tangan kanan El Chapo yang dikenal kejam dan sangat terorganisir. Setelah resmi menjadi anggota penuh Kartel Milenio, El Mencho mengambil langkah strategis yang mengikat kekuasaannya lebih dalam. Ia menikahi kekasih lamanya, Rosalinda González Valencia, adik dari pemimpin Kartel Milenio. Pernikahan ini bukan hanya sebagai bentuk cinta, tapi juga sebagai langkah politik, menyatukan darah dan kekuasaan, dan memperkuat posisi dalam dunia yang penuh pengkhianatan dan perang antar kartel. Pada era ini, perang antar kartel di Meksiko mencapai puncak yang paling berdarah. Kartel Sinaloa dan Kartel Milenio yang bermarkas di negara bagian Michoacan terlibat konflik brutal melawan rival bebuyutan mereka, yaitu Los Zetas. Los Zetas bukanlah musuh biasa. Mereka mantan pasukan khusus militer yang membelot dan membentuk jaringan kriminal. Ditambah lagi mereka semakin kuat karena mendapat dukungan penuh dari grup kartel, membuat kekuatan mereka sangat mendominasi dalam pertempuran wilayah. Di tengah serangan bertubi-tubi dari Los Zetas dan grup kartel, klan Valencia memutuskan untuk menarik diri dan menyelamatkan struktur kekuasaan. Mereka bersama El Mencho dan jajaran loyalisnya pindah ke negara bagian Guadalajara untuk menyusun kekuatan baru. Demi menandingi kebrutalan Los Zetas, El Mencho ditunjuk sebagai letnan berdarah dingin, sosok yang akan memimpin perlawanan lewat strategi pembunuhan sistematis. Kartel Milenio pun membentuk sayap militernya sendiri yang bernama Mata Zetas, yang secara harfiah berarti pembunuh Zetas, dan langsung dikomando oleh El Mencho. Mata Zetas menjelma menjadi bayangan kematian di wilayah musuh. Mereka mulai melakukan operasi pembantaian ke daerah pantai timur Meksiko, kawasan yang dikendalikan oleh grup kartel dan Los Zetas. Untuk menunjukkan kekuatan dan mengirim pesan teror, mereka melakukan aksi brutal, memotong tubuh 3 anggota Los Zetas, memasukkannya ke dalam sebuah mobil van, dan meninggalkannya di tengah jalan kota Quintana Roo. Saat pihak kepolisian tiba di lokasi, mereka menemukan surat yang diletakkan di dalam mobil. Di sana tertulis jelas, ini adalah pekerjaan Mata Zetas. Namun menariknya, Mata Zetas tak hanya ingin dikenal sebagai kelompok pembunuh. Mereka mencoba membangun citra sebagai pembela rakyat. Dalam suratnya, mereka menulis bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pemalakan dan kekejaman Los Zetas, sebuah propaganda kelam antara teror dan kepahlawanan. Pada tanggal 12 Agustus 2003, guncangan besar terjadi di tubuh Kartel Milenio. Pemimpin tertinggi mereka, Armando Cornelio Valencia, ditangkap aparat kepolisian Meksiko. Kekuasaan lalu berpindah ke tangan Oscar Nava Valencia atau yang lebih dikenal dengan El Lobo. Namun kurang dari 6 tahun menjadi pemimpin, tepatnya 6 Mei 2009, El Lobo pun ikut diringkus polisi Meksiko. Kehilangan 2 pemimpin besar membuat struktur Kartel Milenio mulai rapuh, dan ketika pada tahun 2010, Ignacio Coronel, pelindung utama Kartel Milenio, tewas dalam baku tembak dengan tentara Meksiko. Keadaan berubah menjadi kekacauan total. Kartel Milenio kehilangan arah, terjadi kekosongan kekuasaan, dan dalam kekosongan inilah ambisi mulai muncul. El Mencho yang saat itu mendapat restu dari Eric Valencia Salazar, atau yang dikenal dengan julukan L85, mencoba mengambil alih tumpukan kekuasaan.
Namun pada kenyataannya, dukungan dari L85 untuk menaikkan El Mencho tidak mendapat restu dari beberapa faksi. Salah satu faksi dalam tubuh Milenio mendukung Elvidio Mojarro Ramirez alias El Filo. Mereka menganggap El Filo lebih layak karena peran besarnya dalam organisasi sebelum El Lobo ditangkap. Penolakan ini memicu konflik internal yang tidak bisa dihindari. Kobaran api dalam tubuh kartel Milenio semakin menyala ketika El Mencho meminta agar Gerardo Mendoza alias Tecato untuk diserahkan karena Tecato dituduh membunuh sekelompok loyalisnya di Tecoman, Colima. Namun permintaan itu ditolak. Maka pecahlah perang saudara di tubuh kartel Milenio. Dua faksi terbentuk yang menolak El Mencho membentuk kelompok La Resistencia. Mereka menuduh El Mencho melakukan kudeta dan menyerahkan El Lobo agar tertangkap. Sementara El Mencho dan loyalis Valencia lainnya membentuk faksi tandingan bernama Los Torcidos. Untuk memperkuat posisi, saudara iparnya El Mencho membentuk faksi pendukung bernama El Chuines, sebuah faksi yang akan menyuplai dana besar untuk perlawanan bersenjata. Pertempuran antara Resistencia dan Los Torcidos pun berkobar. Resistencia bahkan menggandeng Los Zetas untuk menandingi kekuatan El Mencho. Namun El Mencho tak hanya mengandalkan senjata, ia memakai strategi dengan pola yang sama, yakni melalui kampanye propaganda. Kelompoknya menuding musuh-musuhnya sebagai pemeras warga sipil dan pengusaha lokal, menciptakan citra sebagai perlindung rakyat. Perang internal yang brutal itu akhirnya dimenangkan oleh El Mencho. Dan dari reruntuhan kartel Milenio yang hancur karena konflik saudara, lahirlah satu kekuatan baru yang kelak menjadi mimpi buruk pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Torcidos kemudian menjelma menjadi Kartel de Jalisco generasi baru atau yang kita kenal dengan singkatan mengerikan CGNG. Dan semenjak CGNG beroperasi menjadi kartel sendiri, ia melanjutkan permusuhannya terhadap Los Zetas. Bermodalkan pengalaman sebagai mantan polisi, El Mencho membentuk CGNG menjadi organisasi kriminal yang tak hanya brutal, tapi juga terorganisir layaknya pasukan paramiliter elit. Gaya kepemimpinan yang modern membuat CGNG unggul jauh dibandingkan kartel-kartel lawas di Meksiko yang masih menggunakan cara lama dan penuh konflik internal. Untuk mengimbangi kekuatan para rivalnya, CGNG membutuhkan banyak anggota aktif. Ada strategi unik di balik perekrutan pasukan CGNG. Awalnya, mereka menyusup ke tempat-tempat hiburan malam, seperti bar atau kafe. Di sana mereka mencari target potensial. Orang-orang yang dianggap cocok akan didekati dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, tanpa menjelaskan bahwa mereka akan bergabung dengan sebuah organisasi kartel. Saat internet mulai berkembang, metode perekrutan CGNG pun berevolusi. Mereka menyebarkan iklan lowongan kerja palsu dengan janji gaji menggiurkan dan fasilitas menarik. Para pelamar yang tertarik kemudian dijemput menggunakan bus, dibawa ke lokasi rahasia, dan tanpa disadari mereka telah masuk ke dalam pelatihan militer CGNG. Mereka sudah tidak punya pilihan lain, menjadi anggota CGNG atau mati. Di kamp pelatihan rahasia ini, mereka digembleng selama 4 bulan penuh. Mereka diajarkan cara menggunakan senjata api, menyiksa musuh tanpa membunuh, hingga yang paling mengerikan, memutilasi tubuh manusia yang telah tewas. Latihan brutal ini dimaksudkan agar para anggota terbiasa dengan kekerasan ekstrim dan tidak ragu dalam menjalankan misi. Namun, tidak semua orang berhasil keluar dari pelatihan tersebut. Jika seorang gagal atau melanggar aturan, mereka tak hanya diusir melainkan dijadikan bahan latihan untuk rekrutan berikutnya. Tubuh mereka akan menjadi objek untuk latihan mutilasi. Setelah para anggota dianggap sudah siap tempur, para anggota CGNG mulai diterjunkan untuk mengawasi wilayah-wilayah strategis. Mereka mengambil alih jalur perdagangan narkoba milik kartel Milenio, lalu memperluas pengaruh mereka secara agresif. Tidak hanya di berbagai negara bagian di Meksiko, tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Guatemala, El Salvador, bahkan hingga ke Amerika Selatan, Asia Tenggara, Cina, dan Australia. Namun, ekspansi besar-besaran ini juga memicu konflik baru. CGNG mulai mendapat perlawanan sengit dari para rival lamanya, terutama dari kartel Teluk dan sayap militernya yang brutal, yakni Los Zetas. Sebagai kartel baru, CGNG tak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi juga strategi licik. Mereka tampil seolah menjadi penyelamat rakyat, datang dengan janji perlindungan dari pemerasan dan kekerasan yang dilakukan kartel-kartel lama. Untuk mendapatkan simpati para warga lokal, CGNG sering membagikan sembako, mainan anak-anak, bahkan mengadakan acara sosial di wilayah kekuasaannya. Dan yang paling mengejutkan, CGNG tidak segan-segan memberikan senjata api kepada warga lokal.
untuk berjaga-jaga jika mereka mengalami pemerasan dari kartel lama. Semua ini bertujuan untuk membangun citra baik agar warga tidak memberikan informasi kepada polisi atau membantu kartel lawan. Di balik wajah manis itu, CJNJ juga mempertontonkan sisi brutalnya. Pada tahun 2011, belum genap 1 tahun berdiri, CJNJ mengguncang Meksiko dengan membuang 35 mayat anggota Los Zetas yang sudah dicincang di jalan kota Veracruz. Bersama mayat-mayat itu, mereka meninggalkan pesan tertulis, "Kami CJNJ membersihkan kota ini dari ancaman Los Zetas." Ini bukanlah satu-satunya pembantaian. CJNJ sering merekam aksi brutal mereka dan mengunggahnya ke media sosial sebagai bentuk ancaman dan teror psikologis terhadap para rival-rivalnya. Perseteruan CJNJ tak berhenti di Los Zetas. Mereka juga menyatakan perang terhadap kartel besar di Meksiko, kartel Sinaloa, yang ironisnya pernah menjadi pelindung kartel Milenio di masa lalu. Persaingan antara CJNJ dan Sinaloa memanas karena perebutan jalur penyelundupan dan wilayah strategis. Pada tahun 2016, CJNJ membuat langkah nekat yang menggemparkan dunia narkotika Meksiko dengan menculik 2 anak dari sang raja narkoba, El Chapo, Ivan Guzman, dan adiknya, Jesus Alfredo Guzman. Saat itu sedang merayakan ulang tahun di sebuah resort mewah di Puerto Vallarta, wilayah kekuasaan CJNJ. Tengah malam, 6 anggota CJNJ bersenjata menyusup masuk, langsung menodongkan senjata ke kepala mereka dan menyuruh tiarap. Aksi tersebut hanya berlangsung kurang dari 2 menit, tanpa satupun peluru ditembakkan. Mereka berhasil membawa kabur 2 putra El Chapo. Melalui negosiasi panjang, kedua anak El Chapo akhirnya dibebaskan, tapi dengan tebusan yang sangat fantastis. Kabarnya mencapai jutaan dolar. Ini menjadi simbol bahwa CJNJ benar-benar berani menantang tahta penguasa lama. Selain merekrut anggota lewat iklan atau menyusuri kafe-kafe tempat anak muda berkumpul, CJNJ punya cara yang jauh lebih cerdas dan kelam. Mereka memanfaatkan strategi aparat Meksiko sendiri, sebuah taktik yang dikenal dengan nama Kingpin Strategi. Inti sederhana dari Kingpin Strategi, militer Meksiko akan fokus menangkap para kepala kartel. Begitu ditangkap, mereka langsung diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. Tujuannya jelas, memotong kepala ular agar tubuhnya lumpuh. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kekosongan, kepanikan, perebutan kekuasaan tanpa pemimpin, kartel pecah, faksi-faksi kecil saling tikam untuk menjadi penguasa baru. Dan saat itulah CJNJ masuk. Seperti pemburu yang sabar, mereka menunggu sampai musuh saling melukai. Lalu mereka datang menawarkan perlindungan, senjata, dan kekuatan militer. Bila tawaran ditolak, mereka cukup menunggu dan membiarkan faksi-faksi saling serang hingga darah memenuhi jalan dan satu faksi terdesak di ujung tanduk. Pada akhirnya, bantuan CJNJ bukan lagi pilihan, tapi keharusan bagi mereka. Setelah faksi lawan tumbang, CJNJ tidak sekedar menepuk dada. Mereka menyerap faksi yang dibantu menjadi bagian dari sayap militernya. Mereka akan diberikan otonomi kekuasaan terbatas di wilayah asalnya dengan satu syarat, loyal pada CJNJ. Strategi ini bukan sekedar teori. CJNJ pernah melakukannya saat Los Zetas pecah di Meksiko Utara, dan hasilnya mereka memperluas wilayahnya tanpa perang besar, hanya dengan menunggu dan bermain di balik layar. CJNJ bukan sekedar pasukan, mereka adalah arsitek kekacauan, dan dari kekacauan itulah mereka membangun kekuasaan. Namun, sekuat dan sepintar apapun sebuah organisasi kriminal, selalu ada ancaman paling mematikan yang datang dari dalam, yaitu pengkhianatan. CJNJ, meski dikenal sebagai kartel yang lihai dalam menyusun strategi dan terkenal bengis dalam mengeksekusi musuh, ia juga tidak kebal terhadap tikaman dari orang-orang kepercayaannya sendiri. Karena dalam dunia gelap seperti ini, kesetiaan dan pengkhianatan selalu berjalan beriringan. Tepat di jantung organisasi, El Cholo, tangan kanan dari pemimpin tertinggi CJNJ, sosok yang pernah dipercaya, pernah dianggap saudara seperjuangan, namun akhirnya berbalik arah. Pada tahun 2017, sebuah komplek besar mulai muncul ke permukaan. El Cholo bersama L85 memutuskan membelot dan membentuk kartel baru yang bernama Nueva Plaza. Langkah yang berani dan sekaligus dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap CJNJ. Api komplek mulai menyala pada Maret 2017.
El Cholo diduga mencoba membunuh salah satu operator keuangan penting CGNG. Sebagai balasan, El Mencho mengirim pembunuh bayaran untuk memburu El Cholo. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dua orang yang dikirim untuk mengeksekusi El Cholo tewas pada bulan Agustus di tahun yang sama. Nueva Plaza tetap dianggap sebagai kartel lokal. Belum memiliki kekuatan besar untuk menguasai kota-kota utama seperti CGNG. Tapi bagi CGNG, sekecil apapun ancaman, tidak boleh dibiarkan hidup. Perang pun tak terhindarkan. Pertempuran antara dua kartel berlangsung sengit. Dari segi finansial dan persenjataan, CGNG jauh lebih unggul. Mereka punya senjata berat, punya kendaraan lapis baja, dan pasukan bersenjata lengkap. Tapi memburu pengkhianat bukan urusan mudah. 4 tahun penuh darah, pelarian dan pemburuan. Hingga pada akhirnya 18 Maret 2021, publik dikejutkan dengan penemuan mayat di tengah kota. Telah kuevakue. Tubuh itu terbungkus plastik dan diidentifikasi sebagai El Cholo. Pesan itu jelas, siapapun yang berani mengkhianati CGNG hanya punya satu akhir, kematian yang mengerikan. Sejak CGNG beroperasi dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, CGNG telah menjadi mimpi buruk bagi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Bahkan pemerintah Amerika Serikat menawarkan $10 juta bagi siapapun yang bisa mengarahkan penangkapan terhadap El Mencho. Namun El Mencho bukan hanya buronan biasa. Ia adalah sosok yang berhasil mempermalukan aparat, memanipulasi sistem hukum, dan mengobarkan perang terbuka melawan negara. Perburuan terhadapnya menjadi prioritas utama aparat gabungan Meksiko dan agen narkoba Amerika Serikat, atau yang dikenal dengan DEA. Salah satu momen paling dramatis terjadi pada tahun 2012 ketika aparat kepolisian menyerbu sebuah tempat persembunyian El Mencho di pedesaan Jalisco. Namun misi itu berakhir dengan kegagalan. Menurut seorang analisis intelijen DEA, El Mencho memerintahkan anak buahnya untuk tetap berada di dalam rumah dan menembaki polisi secara membabi buta. Ia dan putranya El Mencho berhasil melarikan diri ke arah pegunungan. 4 anggota kartel tewas dalam peristiwa tersebut. Tapi pemimpin mereka sekali lagi menghilang tanpa jejak. Saat itu, CGNG secara terbuka menyatakan perang terhadap aparat penegak hukum di Meksiko. Mereka tak lagi bersembunyi, kini mereka menyerang. Pada 19 Maret 2015, pasukan CGNG menyerang konvoi polisi di kota Ocotlan dengan senapan serbu dan peluncuran roket. Mereka menghantam pasukan keamanan secara brutal. Hasilnya, 5 polisi dan 2 warga sipil tewas. 4 hari setelahnya, sebagai balasan, polisi berhasil menewaskan salah satu letnan CGNG yang paling ditakuti, Heriberto Acevedo Cardenas. Namun, kematian letnan itu bukan akhir dari cerita, justru awal dari perang yang lebih besar. 6 April 2015, CGNG melakukan salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah perang narkoba di Meksiko. Mereka menjegat masuk polisi di negara bagian Jalisco. 15 polisi tewas dan 5 lainnya luka parah. Ini adalah jumlah korban terbanyak dalam satu serangan terhadap aparat keamanan dalam sejarah konflik dengan kartel. Pemerintah Meksiko tidak tinggal diam. Pada awal Mei 2015, mereka meluncurkan operasi besar-besaran yang diberi nama Operation Jalisco. 1 Mei 2015, pasukan gabungan dari militer Meksiko, polisi federal, dan satuan elit bergerak menuju wilayah Jalisco. Target mereka sangat jelas, menghancurkan infrastruktur CGNG dan menangkap El Mencho. Tapi CGNG bukanlah kartel biasa yang akan lari dan bersembunyi. Mereka sudah siap, bahkan mungkin terlalu siap. Saat konvoi militer mulai mendekati salah satu titik persembunyian, CGNG melakukan penyergapan balasan. Sebuah helikopter militer UH-60 Black Hawk yang membawa 18 anggota pasukan elit ditembak jatuh menggunakan senjata anti udara. Sebuah senjata yang biasanya hanya digunakan di medan perang. 3 tentara tewas dan 12 lainnya luka-luka. Helikopter itu jatuh dan terbakar di tengah hutan Jalisco. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Meksiko, sebuah kartel narkoba berhasil menjatuhkan helikopter militer. Dan itu baru permulaan. Beberapa jam setelah insiden tersebut, CGNG melancarkan operasi balasan berskala nasional. Mereka membakar puluhan mobil dan truk, menghancurkan SPBU, serta menyandra jalan-jalan utama kota Guadalajara yang merupakan pusat ekonomi dan budaya, dilumpuhkan total. Lebih dari 30 titik pembakaran tercatat hanya dalam 1 hari. Pemerintah Meksiko terkejut dan terpukul.
tapi mereka tidak punya pilihan untuk mundur. Sebagai respon, lebih dari 10.000 tentara dikerahkan untuk mengamankan negara bagian Jalisco. Namun pada akhirnya, operasi Jalisco dinyatakan gagal total. CJNG tetap berdiri, bahkan semakin kuat. Ini menjadi sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah dunia kartel. Sebab biasanya, setiap kartel yang memilih berhadapan langsung dengan militer dan polisi Meksiko akan melemah perlahan hingga runtuh. Tapi CJNG berbeda. Meski telah beberapa kali terlibat bentrok bersenjata secara terbuka dengan aparat, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah. Sebaliknya, kekuatan mereka justru semakin berkembang. Mereka tidak hanya menguasai wilayah, CJNG menguasai ketakutan. Setelah kegagalan operasi Jalisco, CJNG mengubah wajah perangnya. Mereka tak lagi hanya berperang terbuka, kini mereka bermain dengan senyap. Pasukan militer dan kepolisian yang tersisa di wilayah Jalisco disambut dengan medan yang tak bersahabat, lembah-lembah terjal, hutan lebat, dan desa-desa sunyi yang bisa berubah menjadi jebakan mematikan kapan saja. CJNG mulai menerapkan taktik gerilya, serangan tersembunyi, lalu menghilang tanpa jejak. Mobil patroli yang lewat bisa meledak karena ranjau rakitan. Helikopter yang melintas bisa disambut rentetan peluru dari balik tebing. Dan rumah-rumah warga tak bisa lagi dibedakan mana tempat tinggal biasa, mana markas persembunyian CJNG. Dan yang membuat aparat kewalahan adalah satu hal, dukungan diam-diam dari penduduk desa. Sebagian warga tidak punya pilihan lain. CJNG membawa uang, bantuan, pekerjaan, bahkan membangun sekolah dan rumah ibadah. Tapi mereka juga membawa ancaman. Siapa yang bicara, keluarganya akan hilang. Dalam bayang-bayangan itulah El Mencho tumbuh menjadi legenda. Namanya berbisik di setiap sudut kampung. Tak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Tapi semua orang tahu, jika kau terlalu banyak bertanya, kau tidak akan pulang malam itu. El Mencho bukan hanya pemimpin, ia adalah simbol perlawanan terhadap negara. Hantu yang selalu satu langkah lebih maju dari kejaran aparat. Selama bertahun-tahun, DEA dan militer Meksiko gagal menangkapnya. Meski telah menyisir ribuan kilometer persegi wilayah pegunungan, dia menghilang seperti asap, tapi kekuasaannya nyata. Setelah gagal membungkam CJNG lewat jalur militer, DEA dan FBI mengubah taktik. Mereka mulai membongkar jaringan keuangan, yaitu urat nadi kartel. CJNG tak hanya menguasai perdagangan narkoba di Meksiko dan Amerika Serikat. Mereka menyelundupkan pentalin ke Kanada, metamfetamin ke Jepang, bahkan kokain ke Eropa Barat lewat pelabuhan di Kolombia dan Panama. Dan uang hasil penjualan itu diputar lewat bisnis restoran, toko mobil, properti, bahkan perkebunan alpukat. Semuanya legal di atas kertas, tapi penuh darah di baliknya. Anak El Mencho, yaitu Ruben Oseguara Gonzalez, atau yang dikenal dengan El Menchito, pernah ditangkap pada tahun 2014, tapi pengadilan Meksiko membebaskannya karena bukti yang dianggap lemah. Tapi tak lama setelah itu, ia ditangkap lagi dan akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2020. Dan putrinya Jalisco Johanna Oseguara juga ditangkap karena pencucian uang lewat jaringan bisnis restoran dan hiburan. Meski anak-anaknya satu persatu dijebloskan ke balik jeruji, El Mencho tetap menghilang. Dikabarkan ia hidup berpindah-pindah di desa-desa kecil di Jalisco, dijaga oleh pasukan pribadi, dilindungi oleh penduduk lokal, bahkan sempat dibangun rumah sakit rahasia khusus untuk pengobatannya di tengah hutan. Hari ini, CJNG adalah momok global. Mereka bukan sekedar kartel, mereka adalah entitas bayangan yang bergerak antara kekuasaan, kekerasan, dan loyalitas. Dan El Mencho bukan lagi hanya manusia, ia adalah simbol. Simbol bahwa ketika negara gagal mensejahterakan rakyatnya, dan ketika keadilan bisa dibeli, maka kekuasaan akan pindah ke tangan yang paling brutal. Pemerintah Meksiko mungkin terus mengirim pasukan, DEA mungkin terus memburu. El Mencho tidak pernah benar-benar terlihat, dan selama ia belum tertangkap, kita belum bisa bilang bahwa perang ini sudah berakhir. Oke, saya Husni Tamrin. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dan informasi yang kurang relevan, silakan kasih koreksi di kolom komentar. Kami selalu bersedia menerima masukan-masukan dari teman-teman, dan jika kalian mau saya bahas tentang dunia kriminal, silakan tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Lemak Bedait Malik.